Assalamualaikum semuanya. Marshmallow ini cocok banget buat kue lebaran ya sebenarnya teman-teman ya. Tapi kebetulan banget kemarin itu ada yang komen pengen dibuatin marshmallow mini yang bisa dijual di sekolah. Ini bisa dijual di sekolahan SD, harganya murah dan bisa juga dijadiin kue lebaran ya. Tergantung kebutuhan kalian aja. Cara pembuatannya simple banget teman-teman, cuman butuh 3 bahan aja. Buat teman-teman yang penasaran sama resepnya, wajib banget tonton video ini sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang air panas, jadi aku baru masak air ya teman-teman ya. Ini setelah mendidih langsung aja aku timbang kurang lebih 120 ml. Kalau teman-teman punya takaran bisa ditakar 120 ml ya. Di sini aku timbang aja 120 gram teman-teman, karena emang aku tuh suka banget nimbang ya, bukan nakar. Lanjut, setelah ditimbang air panasnya, aku bakalan siapin gelatin. Di sini gelatinnya aku pakai 3 bungkus ya. Kalau kalian pakai gelatin kiloan, kalian bisa pakai 30 gram. Tenang teman-teman, kenapa aku pakai yang kemasan kayak gini? Karena ini dipastiin udah halal, udah ada logo halalnya ya. Kalau yang kiloan aku nggak tahu di halal apa enggak. Jadi aku cari aman aja pakai merek ini ya. Ini kita seduh ke dalam air panas yang udah kita siapin tadi. Diaduk terus aja sampai dia tuh tercampur rata teman-teman. Awalnya emang menggumpal, tapi kalau diaduk terus dia bakalan mencair sendiri atau larut sendiri. Kalau teman-teman butuh rekomendasi gelatin halal, kalian bisa langsung aja cek rekomendasi aku ya teman-teman ya. Kalau kalian beli offline biasanya agak sedikit bingung belinya di mana, daripada kalian bingung kalian bisa beli online aja. Ini udah lumayan larut ya teman-teman ya. Kalau udah seperti ini kita biarin aja, nanti dia bakalan full larut sendiri teman-teman. Kita bakalan lanjut aja ke step berikutnya. Di sini aku udah siapin timbangan, aku bakalan kasih tisu kayak gini dan aku bakalan timbang gula di atas panci langsung seperti ini ya teman-teman ya, biar cucian aku tuh nggak banyak jadi langsung aja kayak gini. Untuk gulanya aku pakai 250 gram. Kalau kalian pengen marshmallow kalian tuh ada asam manisnya gitu, teman-teman bisa pakai acit ya. Kebetulan acit aku tuh habis teman-teman, jadi aku bakalan ganti pakai perasan air lemon. Ini perasan air lemon bisa diganti jeruk nipis juga, tergantung kalian. Di sini kurang lebih aku pakai 3 sendok makan ya. Kalau teman-teman suka asam, terus adanya cuman jeruk lemon aja, ini bisa dilebihin, disesuaikan sama selera, tapi lebih nampol lagi pakai acit. Next aku bakalan buat tutorial marshmallow yang pakai acit ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian penasaran, kalian wajib banget stay tune terus di channel aku. Terakhir banget aku bakalan timbang air. Untuk airnya di sini kurang lebih 120 ml, bisa dilebihin ya teman-teman ya. Semakin banyak airnya semakin lama nanti kita masaknya. Jadi kalau bisa airnya juga jangan terlalu banyak. Ketiga bahan udah masuk, lanjut kita masak seperti biasa ya teman-teman ya. Ini kita masak sampai si gulanya mengental. Jangan lupa sesekali sambil diaduk biar dia tuh nggak terlalu menggumpal ya. Untuk apinya biar cepet aku pakai api gede di sini, tapi ya gitu sambil aku pantau. Ini di kompor aku masaknya tuh kurang lebih 6 menit teman-teman. Cuman kan gede kecilnya api kompor kalian tuh pasti beda-beda gitu loh. Setiap orang juga beda-beda. Jadi aku nggak rekomendasi banget pakai waktu. Jadi ini nanti kita tesnya tuh pakai air es. Jadi waktu masak ini kan jangan lupa untuk siapin air es. Jadi kita tunggu sampai dia tuh menyusut. Ya kurang lebih dimasak kurang lebih 5 menitan lah teman-teman. Kalau udah dimasak 5 menitan dia tuh pasti bakalan lebih menyusut dan dia tuh lebih mengental. Cara ngetes tekstur yang pas gitu ya teman-teman ya, biar marshmallow kalian gak gagal, kalian langsung aja ambil beberapa tetes air ini. Air gula ini aku ambil beberapa tetes aja teman-teman. Setelah itu aku teteskan ke dalam air es. Jadi nunggu dia tuh dimasak kurang lebih 5 menit dulu, baru kita siapin air esnya seperti ini ya. Ini air esnya udah aku siapin dan langsung aja aku tetesin air gulanya sedikit aja seperti ini. Kalau di dalam dia tuh udah mulai menggumpal kayak jelly gitu. Jadi menggumpalnya tuh cukup kayak jelly-jelly gitu loh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tuh kayak jelly gitu. Tuh. Kayak gulali gitulah teman-teman. Dia tuh masih lembek-lembek gitu. Kalau udah bisa dipegang, ini berarti
adonannya udah siap ya. Tapi kalau dimasukin dia masih ambiar, dimasak lagi sampai dia tuh menggumpal kayak tadi teman-teman. Kalau udah, kita langsung aja matiin kompor, kita masukin gelatin yang udah kita larutin tadi. Ini untuk gelatinnya cukup dimasukin aja ya, nggak perlu dimasak. Jadi kalau udah kental, kita matiin kompor, baru gelatinnya masuk. Setelah itu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita langsung aja siap mixer. Ini aku nge-mixernya satu kali aja ya teman-teman ya. Sebenarnya bisa banget sih kalau kalian mau mixer sendiri-sendiri untuk setiap warna, tapi aku nggak mau ribet teman-teman. Jadi ini kita sekali mixer aja, caranya seperti ini. Ini tanpa dikasih apa-apa, langsung aja kita mixer pakai kecepatan tinggi, kurang lebih 3-5 menit tergantung mixer kalian. Kalau aku mixer sendiri teman-teman, kurang lebih 6 menitan ya dengan tenaga aku. Tapi kalau aku minta tolong ke Pak suami atau suami aku, itu tuh kurang lebih 3 menitan dia udah ngembang. Aku nggak tahu Pak suami aku tuh pakai tenaga apa, dengan kecepatan yang sama menurut aku dia tuh jadi lebih cepat ngembang gitu loh kalau suami aku yang mixer. Ini kita mixer sampai si marshmallownya jadi ya. Kalau warnanya udah putih pucat dan berjejak, ini tuh mirip banget kayak adonan es krim. Kalau udah seperti ini, tandanya es krimnya udah jadi ya. Kalau udah jadi, kita langsung aja matiin mixernya. Kalau teman-teman nggak punya mixer, boleh deh beli mixer dulu. Aku bakalan kasih rekomendasi mixer yang murah. Aku bakalan kasih linknya di deskripsi ya. Semua bahan-bahan yang aku pakai ya. Kalau teman-teman bingung beli offline-nya di mana, kalian bisa langsung aja beli online. Sekarang tuh beli bahan online tuh aman banget ya teman-teman ya. Apalagi udah banyak free ongkir sih kalau beli online. Jadi langsung aja cek rekomendasi di deskripsi. Ini udah selesai. Kalau udah selesai, kita langsung aja matiin mixernya kayak gini ya teman-teman ya. Pelan-pelan aja biar marshmallownya nggak muncrat. Untuk cetakannya aku pakai cetakan bekal kayak gini. Kalau teman-teman nggak punya loyang, bisa pakai seperti yang punya plastik, wadahnya plastik gitu teman-teman, berbentuk kotak boleh, apa aja boleh, tapi aku rekomendasiin yang plastik dan kotak kayak gini. Kalau nggak ada, kalian bisa pakai tin wall, itu lumayan banget ya teman-teman ya. Ini aku kasih minyak goreng dulu. Jadi sebelum aku pakai cetakannya diolesi minyak goreng. Kalau minyak gorengnya udah merata, lanjut kita masukin setengah dari marshmallow yang udah kita mixer tadi. Setelah itu kita langsung aja kasih warna. Di sini yang pertama aku kasih warna hijau. Kalau teman-teman pengen putih aja boleh, disesuaikan aja sama selera. Di sini aku pakai rasa pandan ya teman-teman ya. Kalau kalian beli gelatin, menurut aku rasa gelatin atau bau gelatin tuh agak amis gitu loh teman-teman, kayak amis susu gitu. Jadi kalau kalian kurang suka sama amisnya susu, bisa dikasih perisa vanila atau pewarna pandan seperti yang punya ini. Jadi rasa amis atau bau amisnya tuh hilang. Ini karena tadi kurang, aku tambahin ya teman-teman ya. Kalau bisa ngaduknya agak cepet biar marshmallownya tuh nggak keburu ngeset gitu teman-teman. Untuk warnanya balik lagi, kalau teman-teman gak suka warna hijau, disesuaikan. Kemarin aku udah buat polosan teman-teman. Kalau kalian belum nonton marshmallow aku yang gede-gede, kalian bisa langsung aja cek di rekomendasi aku. Bukan rekomendasi aku sih, di video aku sebelum ini. Ini warna hijaunya udah selesai ya teman-teman ya. Lanjut yang kedua, ini aku bakalan kasih pewarna merah. Sebenarnya untuk pewarnanya ini boleh di skip. Lagi dan lagi aku selalu ngingetin kalau teman-teman gak suka di warna-warna kayak gini, pewarnanya boleh di skip. Kayaknya sih lebih banyak yang merah ya daripada yang hijau ya. Ya gimana, karena ini kan takaran manusia ya teman-teman ya. Jadi masih bisa dibilang belum sempurna gitu. Ini kalau warnanya udah merata, langsung aja kita timpa. Aku tuh bukan pengen buat yang 2 layer gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh pengen dia tuh warnanya rainbow gitu, kayak marmer gitu pengennya. Ternyata nggak jadi teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ternyata warna pinknya kebanyakan, jadi warna marmernya tuh nggak dapet. Tapi ya nggak apa-apa. Ini kalau merahnya udah masuk, aku bakalan aduk pelan-pelan ya pakai spatula kayak gini. Ini aku gerakannya bener-bener random banget. Aku pikir dia bakalan kayak marmer cake gitu, ternyata enggak teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ini yang penting ada niatan buat di model-model.
Sebenarnya kalau kalian punya cetakan yang kecil-kecil bisa dipakai cetakan yang kecil-kecil. Kebetulan aku lagi belum beli teman-teman. Next nanti aku bakalan beli dan aku bakalan tunjukin ke kalian buat marshmallow yang kecil-kecil tanpa harus dipotong-potong. Ini dihentak-hentakin aja. Kalau udah naik semuanya gelembungnya, kita langsung aja dinginkan dia di suhu ruang sampai bener-bener dingin. Kalau udah dingin langsung aja dimasukin ke dalam kulkas kurang lebih 2-3 jam. Ini aku masukin ke dalam kulkas kurang lebih 3 jam, dia udah ngeset ya teman-teman ya. Ini aku masukin ke dalam kulkas. Boleh dimasukin freezer, boleh dimasukin kulkas biasa. Sebelum dicopot dari cetakannya, jangan lupa dikasih tepung maizena dulu. Ini aku kasih tepung maizena biar dia tuh nggak lengket. Kemarin ada yang komen, Kak, kalau maizenanya disangrai dulu gimana? Tergantung kalian aja ya teman-teman ya. Kalau disangrai itu tepungnya mateng teman-teman, tapi kalau seperti yang punya ini nggak aku sangrai kan, dia nggak mateng gitu. Bedanya cuma mateng sama nggak mateng, tapi ya aman-aman aja walaupun kita makan maizena mentah gitu loh. Ini udah aku keluarin dari cetakannya karena dia tuh elastis, jadi dipaksa atau dicongkel tuh nggak masalah banget ya. Tapi jangan lupa dikasih baluran tepung kayak gini biar dia nggak lengket. Tuh marshmallow jumbonya udah jadi deh. Masya Allah banget, ini tuh simple tapi hasilnya nggak bohong ya, dan nggak kaleng-kaleng gitu. Ini kalau udah selesai dibalurin bedak atau dikasih maizena, kalian bisa langsung aja potong. Ini tuh motongnya biar cakep, sekali potong kayak gini harus udah putus ya teman-teman ya. Jadi jangan 2 kali gitu loh teman-teman. Soalnya kemarin aku pernah nyoba motong marshmallow 2 kali, hasilnya tuh kasar gitu loh, nggak lembut kayak gini. Ini dipotong sesuai selera kalian aja. Di sini aku bakalan potong dadu-dadu ya biar bisa dijual murah. Untuk modalnya sendiri kurang lebih sekitaran 15.000. Itu belum termasuk pewarna ya teman-teman ya. Tapi balik lagi ke daerah masing-masing ya teman-teman ya. Modal yang aku kasih ini kadang juga ada perbedaan tergantung tahun sama tempat juga ya. Kalau kalian nonton ini 5 tahun yang akan datang kayak mustahil sih harganya masih tetap sama. Ini biar dadu-dadu aku potongan kotak tadi aku potong lagi jadi 4 kayak gini. Menurut aku 16.000 dapat segini banyak, ini tuh worth it ya teman-teman ya. Sebelum dimasukin ke dalam toples ini dibalur-balurin pakai maizena biar dia tuh nggak lengket teman-teman. Tuh kayak gini aja cara motongnya. 16.000 kalau dimasukin ke dalam toples yang 500 gram itu jadinya 2 toples. Kalau dipotong kecil-kecil kayak gini aku lupa teman-teman hitungannya berapa ya kalau dipotong-potong kayak gini. Coba dong kalau kalian bisa hitung. Sebenarnya ini gampang banget buat yang pintar ngitung ya, cuman ini otaknya lagi gak bekerja. Jadi menurut kalian 16.000 dapat segini banyak tuh murah apa enggak teman-teman? Ini dibalurin maizena, pokoknya tipis-tipis saja, jangan terlalu banyak asal dia nggak lengket. Terus kita masukin ke dalam toples seperti ini. Masya Allah banget ya, ini tuh gemoy. Jadi kalau teman-teman butuh referensi kue lebaran yang mudah, murah, kalian bisa langsung aja cobain marshmallow ala Resta RF ini. Rasanya enak banget teman-teman, bentuknya kayak semangka tapi ini rasanya rasa pandan teman-teman, karena tadi yang hijau kan perisannya perisa pandan. Dan ini kalau kalian tahu rasanya super manis banget. Jadi kalau teman-teman suka manis ini cocok banget, bisa dibuat temen ngopi. Jadi dimasukin ke dalam kopi gitu, ini bisa ngebantu banget buat rasa kopi kalian semakin manis. Tuh untuk teksturnya sendiri ini tuh bener-bener perfect banget ya, bener-bener marshmallow abis, jadi kenyal setelah dibelah, dia tuh lengket-lengket gitu, pokoknya enak lah. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Karena aku tuh kurang suka manis ya teman-teman ya, untuk marshmallownya tuh manis kayak kita makan spon gitu-gitu aja sih ya, namanya juga marshmallow ya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.